Saya langsung, pokoknya teman saya cuma bilang, lari ya, pokoknya lari cepetan. Terus dia langsung lari gitu. Saya ketinggalan di belakang. Habis itu nggak lama kemudian saya ngerasa kesemutan badan saya, seluruh badan gitu. Habis itu udah hilang. Saya udah nggak sadar, blackout. Saya nggak tahu berapa lama blackout. Samar-samar itu ada yang saya inget, ada yang enggak, ada yang inget, ada yang enggak gitu. Saya inget yang pas lagi ada polisi mau ngegeret, mindahin gitu loh, kayak dari jalan gitu. Itu saya sempat inget, tapi terus kayaknya habis itu pingsan lagi. Terus yang benar-benar sadar banget itu saya sadarnya udah di dalam satu ruangan. Saya dibangunin gitu. Saya dibangunin yang ditepuk banget gitu, yang pokoknya yang dibilang bangun Mbak, bangun gitu kan. Sebelum itu tuh saya antara sadar nggak sadarnya itu memang saya sempet kayak ada denger ada yang teriak, ada yang nangis gitu kan. Cuman ya gitu, antara sadar terus hilang lagi, antara sadar hilang lagi gitu. Terus ada yang teriak-teriak nangis lah, ada yang ada yang teriak ampun kayak gitu-gitu. Terus saya juga sempet ingetnya, saya juga sempet udah ngucap la ilaha illallah sih sebenarnya waktu itu gitu kan. Reformasi 12 Mei 1998. Reformasi adalah tentang gerakan perlawanan rakyat dan mahasiswa pada 12 Mei 1998. Ada 6 agenda reformasi yang menjadi tuntutan rakyat dan mahasiswa pada saat itu. Namun, aksi damai mahasiswa Universitas Trisakti berujung dalam kepanikan, ketakutan, berlarian untuk mencari tempat bersembunyi. Dalam luapan tembakan, baik tembakan gas air mata sampai peluru tajam, yang menyampai ke tenggorokan dan dada para sahabat-sahabat kami yang pada akhirnya menggugurkan 4 sahabat kami demi memperjuangkan agenda reformasi. Elang Mulia Lesmana, Hari Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawansi. Bersama ini dan hari ini, sudahkah terwujud cita-cita reformasi? Setelah 25 tahun penegakan hukum, apa yang sudah kita dapatkan dalam tragedi Trisakti ini? Trisakti tempat di mana terjadinya reformasi terjadi. Kita yang memperjuangkan dan teman-teman kita sudah berpergi gugur untuk memperjuangkan hal tersebut. Namun apa yang sudah diperoleh oleh Universitas Trisakti atas semua itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bro and sis, jumpa dan kembali lagi bertemu dengan saya Nanda melalui podcast IKA Trisakti Keren. Pada hari ini saya hadir di dalam memperingatkan 25 tahun reformasi yang telah terjadi 12 Mei 1998, 25 tahun arti kata suatu hal perjuangan perlawanan kami yang sampai bertahan pada saat ini. Apakah yang sudah terjadi? Apakah manfaat yang kita peroleh? Bersama saya sudah hadir teman dan sahabat saya Kiki. Dan abang kecintaan kami, Abang Sahala. Kami ucapkan terima kasih sudah menyaksikan acara podcast kami. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sehat walafiat, dan teman-teman yang sedang sakit semangat, semoga lekas sembuh. Amin. Di sini sudah ada Kiki. Siapa sih Kiki? Siapa Kiki? Kalau Abang Sahala sudah pasti tahu, sudah sering seliweran di podcast IKA Trisakti. Sebelumnya izin aku ke Kiki dulu ya, Bang. Silakan. Izin Bang. Silakan. Terima kasih Pelaku ya Kiki. sejarah. Iya. Terima kasih Kiki sudah hadir. Kiki adalah mahasiswa Universitas Trisakti Fakultas Ekonomi. Fakultas Hukum. Mohon maaf, Fakultas Hukum angkatan 97, padahal satu fakultas ya. Maaf, mohon maaf. Tahun 97 ya Ki masuknya ya Ki. Sedikit ilustrasi mengenai Kiki. Kiki adalah salah satu sahabat kami, salah satu kita yang memperjuangkan reformasi. Pada 12 Mei 98, Kiki hadir di situ. Kalau kalian mengikuti atau ada pada saat itu pasti sudah tahu. Seorang sahabat kami terpampang jelas di koran, suatu koran Kompas, di mana suatu foto itu menjadi suatu foto terbaik pada saat itu,
yang terkapar seperti sudah tidak bernyawa. Perasaan saya saat itu merasakan Kiki sudah tiada. Namun, apa yang terjadi? Di 13 Mei 98 kita melakukan aksi kembali. Kiki hadir di situ. Seperti saya melihat mayat hidup. Ya nggak sih, Ki? Semua teman sih sebenarnya ada yang tahu mengenai Kiki, adapun yang sebenarnya mereka emang apa yang terjadi sama Kiki? Emang benar kenapa sih gitu? Artinya sesuatu hal yang kita ingin sangat tahu apa sih yang terjadi dengan Kiki pada saat itu. Mungkin Kiki bisa bercerita berawal dari apa, bagaimana, dan akhirnya gimana. Silakan Ki. Oke. Jadi mayat hidup ya waktu itu? Yes, mayat hidup tepatnya. 13 Mei datang ke kampus pakai perban ya? Ya benar. 13 Mei datang ke kampus pakai perban. Pakai perban kepalanya ya? Gimana Iya. ceritanya Ki? Jadi waktu pas 12 Mei itu kan tahu sendiri lah ya, kita kan sama-sama ikut aksi waktu itu, demonstrasi. Kita kan awalnya di dalam ya, Iya, kita waktu berada awalnya di dalam sampai akhirnya siang itu akhirnya kita bisa dapat izin keluar ya, Iya. untuk bisa long march damai. ke DPR MPR kan, aksi damai. Itu berlangsung sampai sore kan, sempat hujan, sempat panas lagi, hujan lagi, bagi-bagi rose ya, bagi-bagi bunga sama aparat. Karena kita akhirnya memang terhadang kan di Es Parman ya, di depan kantor Wali kota saat itu. wali kota lama waktu itu ya. Nah terus kemudian pas udah sore, waktu itu kan aku memang di depan tuh bawa spanduk juga. Terus pas giliran udah sore, udah mulai banyak yang balik tuh memang udah, tapi belum bubar total ya karena memang masih stay di jalanan situ. Terus kemudian waktu itu terakhir tuh aku duduk berdua sama temen aku tuh angkatan 97 juga Fakultas Hukum. Kita duduk istirahat, yang lain udah pada banyak yang bubar. Terus dia bilang, Ki nanti sekitar jam 5 nih udah mesti clear nih, dia bilang gitu. Iya, betul. Kita balik aja lah katanya gitu kan, pulang gitu, capek. Oh ya udah oke gitu kan. Waktu itu jam sekitar masih 4:30 lah kalau nggak salah ya. Terus ada orang dari kampus juga bilang nanti bubar ya jam 5 ya gitu kan. Oh iya oke gitu. Terus si temanku ini bilang ya udahlah kita balik aja atau nggak yuk katanya gitu kan. Itu jam 5 kurang gitu kan. Akhirnya aku bilang ya udah oke aku bilang. Terus aku bawa spanduknya, terus dia jalan dia jalan, nggak lama dia jalan, totalnya dia lari terus di belakang memang udah mulai ribut gitu kan. Terus dia bilang Ki lari dia bilang gitu kan. Terus aku bilang iya aku bilang gitu kan, pokoknya lari ya cepetan dia bilang gitu. Terus akhirnya aku lari, gak lama kemudian di belakang memang udah ada kedengeran suara tembakan kayak gitu. Terus si temanku itu lari melesat hilang gitu. Terus aku ngerasa badan aku kesemutan gitu, dari pokoknya tiba-tiba berasa kesemutan. Habis itu udah aku blank hilang, nggak sadar lagi. Nah aku sadar itu udah di kantor wali kota lama. Ada di ruangan kecil gitu loh, di pinggir-pinggir gitu, kayaknya gudang atau apa gitu, nggak ngerti. Nah aku sadar di situ karena dibangunin juga gitu loh. Jadi ada itu orang yang pegang kunci situ sih katanya. Jadi dia bangunin aku, dia bilang bangun mbak dia bilang gitu kan. Terus di ruangan itu ada perempuan juga mahasiswa satu, nangis dia dan nangis. Terus akhirnya kita disuruh keluar dari ruangan itu. Terus pindah. Ada ibu-ibu yang kerja di situ juga. Terus dia ngomong, dia bilang ini, Mbak kepalanya berdarah, diobatin dulu. Dia bilang, terus dia kasih minum teh anget apa gitu kan. Terus aku bilang enggak saya nggak kenapa-napa kok, saya bilang gitu kan. Terus enggak, itu kepalanya berdarah, dia bilang sampai tanganku tuh ditempelin ke sini. Di sini. Terus pas aku lihat tuh iya udah berdarah banget kan, di sini udah basah gitu kan. Terus akhirnya oh ya udah nggak apa-apa, ntar aja, orang nggak sakit kok, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya gak lama kemudian kita dipisahin lagi nih, aku dipisahin lagi, dikumpulin lagi di ruangan yang lain. Di situ udah banyak yang luka-luka, ada yang udah babak belur mukanya. Terus ada wartawan juga yang luka-luka gitu. Terus yang aku inget ada 4 mahasiswa juga yang lain, cowok-cowok, ada yang dari Fakultas Hukum juga. Terus dia pada luka-luka juga kan. Nah terus akhirnya aparat masuk, terus suruh kita
masuk ke ambulans. Jadi mereka bilang katanya yang luka-luka mahasiswa yang luka-luka naik ke ambulans itu katanya gitu. Posisi saat itu ada di wali kota. Wali kota, Oke. ya. Terus kita akhirnya berlima naik ke ambulans itu. Dia bilang biar diobatin lukanya katanya gitu. Makanya kita naik nurut kan, naik nurut terus jalan keluar ngelewatin rumah sakit, kok nggak berhenti gitu kan? Iya. Terus ditanyain tuh, kok nggak berhenti, itu kan rumah sakit gitu kan? Oh enggak, nanti diobatin di Polda kayak gitu. Oke. Diobatin di Polda. Terus yang langsung pada gelisah lah semua kan. Iya. Wah, tangkap nih kita nih gitu kan. Wah, kita dibohongin gitu kan. Terus akhirnya udah sampai di Polda, kita disuruh nunggu lagi, kita sempat diizinin nelfon kan. Aku nelfon ke rumah segala macam, kasih tahu kabar. Terus orang rumah tuh bilang, temen kamu pada nyari ini katanya gitu. Aku bilang iya, aku di Polda, aku bilang gitu kan. Nanti jemput ya, aku bilang gitu. Iya ntar jemput gitu. Terus aku bilang aku luka nih, ya udah ntar obatin aja gitu. Kata ibuku kan. Dia santai banget sih. Asik banget ya. Sementara dirimu terus pakai apa? Iya makanya gitu kan. Terus udah gitu kata mami, ya udah ntar tungguin aja, ntar jemput katanya gitu kan. Ya udah oke gitu kan. Nah abis itu kita dikumpulin lagi di satu kayak aula gede gitu. Polda zaman dulu ya bang ya, kalau Iya. zaman sekarang udah beda banget. Betul. Aku balik ke Poldanya tuh udah dulu gue di mana ya. Terus Iya, udah gitu, benar-benar. terus udah gitu dikumpulin di aula situ, kita isi formulir lah dengan pertanyaan siapa tokoh politiknya, terus apa tujuannya, apa aksi segala macam. Seperti kayak di Litsus ya, screening ya. Iya ya, bang Bang, ya? gitu loh. Makanya jadi itu pertanyaan-pertanyaan itu yang mesti kita jawab gitu kan. Terus habis itu nanti dari situ habis itu kita dipindahin lagi ke bagian penyidikan. Itu kayaknya bagian krim sih ya kayaknya ya. Kalau nggak salah ya bang ya. Iya. Aku anak baru bang, masih belum tahu waktu itu kan, nggak Belum paham. lulus lah, belum Belum lulus udah masuk Polda ya. Iya. Pengalaman pertama. Tahun malah baru 1 tahun kuliah Baru ya, tahun, Ki, ya? iya makanya. Terus akhirnya udah malam-malam orang tua aku datang, terus sempetlah polisinya kebetulan kenal kan sama papi kan bang. Terus polisinya sempat bilang, oh itu anaknya tahan aja tuh bareng sama Ratna Sarumpait katanya gitu kan. Kata papaku gitu, tahan aja ke papa katanya gitu kan. Kata papi, apa dasarnya emang mengganggu ketertiban umum, mengganggu ketertiban umum ditahan makanya kan. Terus akhirnya udah kata papi udah tenang aja katanya gitu. Nah baru dari situ kemudian kita masuk ke ruangan penyidik, diperiksa satu-satu. Jadi dipisah bang, kita dipisah. Terus di situ pertanyaannya mereka gitu-gitu aja sih sebenarnya ya gitu kan. Kayaknya kalau yang dari yang 4 mereka bilangnya mereka diintimidasi di ruangan itu satu-satu. Cuman kalau aku mungkin karena aku perempuan, terus ada lawyer di luar yang nungguin, kayaknya rada-rada nggak berani juga gitu kan. Cuman pas terakhir dia bilang ya udah sini diobatin dulu deh lukanya, dia bilang gitu kan. Terus aku bilang nggak usah lah, aku bilang gitu kan, udah dijahit aja katanya gitu kan. Terus aku mikir gini, polisi yang ngejahit gimana jadinya ini gitu kan, nggak mau deh aku gitu. Iya makanya aku nggak mau, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya sama mereka yang ada ditempel alkohol gitu dong. Ya ampun, tapi nggak sakit kan? Enggak kak, Cuman cuma nangis aja langsung ngejerit. Iya kan? Itu gimana seharian kena jadi yang bilang aku kena keserempet peluru karet itu pun juga dari polisi. Oh gitu. Ya karena kan Oke. dicek kan sama dia, sempet digunting rambutnya gitu. Aduh, terus dicek oh ini keserempet, dia bilang gitu kan. Terus nggak apa-apa sih, lukanya nggak terlalu dalam, dia bilang gitu, cuman tadinya mau dijahit gitu kan. Terus habis itu barulah tuh dikasih alkohol, seharian nggak sakit. Itu jam berapa tuh? Itu udah malam bang, udah malam. Jadi pas kita sampai di Polda itu sekitar 6:30 ya kayaknya ya. Jadi proses dari sejak kejadian tembak menembak itu sekitar jam 5-an. Iya, Terus setengah enaman ya, itu. ya. Terus udah gitu setengah enam jam 6 kita dibawa pakai ambulans ke Polda. Di Polda itu dari 6:30-an karena aku ingetnya nelfon mami itu
lagi acara seputar Indonesia. Oh iya, berarti jam Jam 7. dulu ya. Iya. 7 Bang. Itu kan jam Acara. 6:30 kan? 6:30 ya, oke, Setengah jam 7. 30. Aku ingetnya itu tuh. Heeh. Nah, terus akhirnya kita bisa rilis pulang itu sekitar jam 12-an lah. 12-an. Ya, akhirnya boleh diizinin pulang semua karena dengar info kabar di sini udah banyak yang korban meninggal. Iya. Makanya akhirnya kita semua Ngeri dilepas. juga. Aduh, Takut. ngeri juga tuh kalau nggak ada korban lo udah nggak pulang tuh Ki. Nggak pulang kayaknya. Kayaknya nggak pulang. Bener-bener barengan di dalam tahanan aktivis yang lain. Iya. Cuman sebenarnya aku ngerasa bersyukur juga loh dibawa ke Polda somehow karena Oke. denger ceritanya Di di satu Kiki sisi bersyukur dibawa ke Ke Polda, Polda, bukan iya. dibawa ke rumah sakit. Iya. Iya. Kenapa Ki? Bukan ketinggalan di kantor wali kota karena di kantor wali kota itu aja setelah kita pergi kan banyak kejadian kan. Kayak, oke. Iya. Iya gitu loh. Jadi Kejadian aku ya guys, quote unquote kejadian. kejadian yang kita nggak tahu ya Kita nggak kejadian tahu. realnya Iya, seperti exactly, apa. seperti apa. Cuman Tapi too much rumor untuk itu iya. Yes. banyak kan bang, Belum gitu kelar banyak sampai banget detik kan. ini ya, Bang. Belum kelar. Iya, jadi aku ngerasa bersyukurnya. Untung aja aku kebawa lo ke Polda. Polda. Setidak-tidaknya aku diselamatin tuh di Diselamatkan. situ Iya. gitu loh. Iya. Bisa pulang lagi, Iya. bisa balik Papa lagi. juga. Iya, Iya. 13 Mei bisa balik lagi. Balik Bisa lagi. jadi lawyer Bisa sekarang. jadi lawyer, alhamdulillah, rabbil alamin. Jadi sementara dari kita para sahabat-sahabatnya Kiki saat itu merasakan kalau Kiki itu sudah tidak ada. Iya. Namun dia malah merasakan hal yang lain di Polda yang berbeda. Yang dia malah merasakan rasa bersyukur dia dibawa di situ dan diurus dengan semestinya ya paling tidak walaupun di bagian lain teman-teman belum tentu seperti apa. Yes. Ya, jadi ya teman-teman kalau balik ke situ kita diskusi ya Bang, ngobrol. Aku nostalgia yang sangat sejujurnya kalau kita dari trauma sampai udah kayak aduh ya Ki ya yang Ya, udah benar. nggak mau nginget gitu Benar, ya. benar. Cuman bagaimanapun udah ada 4 sahabat kita pahlawan reformasi yang sudah tiada, kita menghargai dan menghormati itu dan kita masih bersyukur kita masih berada di sini dalam keadaan sehat walafiat dan Alhamdulillah. bermanfaat paling tidak ya Ki. Ya. Jadi setidaknya kalau aku sedikit ngobrol sama Kiki, aku pun pada saat itu ada ya di Ya. tragedi itu. Oh, ada. Ada Bang, Oh, aku ada. ada, Bang. ada Tapi dia. aku bukan aktivis sejati yang seperti Kiki orang lagi berseru tegang dia malah maju. Aku mundur. Oh gitu. Bedanya aku Maju, sama maju, tapi Kiki, maju. iya, bedanya aku sama Kiki pas pada saat kejadian aku inget banget tuh jam Iya. 5.30. Iya. Oke. Aku tepatnya lagi itu kan kita kayak udah mau maju, tapi kayak seperti udahlah ada rasa capek gitu juga ya. ya. Oh capek ah. Soalnya sore panas. Dari pagi itu. Bang, dari Iya. pagi, Dari pagi. siang, sore udah yang kayak gimana tuh sudah kayak udah gitu loh. Nah, lalu jam 5-an begitu kan udah ada negosiasi kalau nggak salah Iya. saat Iya. itu. Udah mundur ya kan Ki ya. Iya. Jam 5 lewatan gitu aku nongkrong sama temen di depan Citraland. Masih sempat nongkrong ya Bang ya. Masih ya? Nyangkut Oke. di rumah teman ada nyangkut. Bener gue capek segala macam aku mau pulang. Aku bilang gitu Ki. Terus lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba jam 5.30-an gitu ya Bang. Ada yang lari. Aku pikir siapa sih yang lari gitu. Tiba-tiba kayak udah kayak Ya. bukan suara tembakan tapi yang udah kayak Beruntun perang banget kan? gitu. Tiba-tiba satu Iya, iya. bang. Bener. Kalau Bener. aku pribadi kabur ke nyari, ya itu kalau aku nyumbet, aku nyari ke MS3. Oh, MS3. Ya Allah Bang, di MS3 itu kita udah pada gini, udah pada nangis yang udah kayak ingatnya kita mau mati, Iya, udah kayak iya, begitu iya, Ki, iya. yang udah ibaratnya ingat orang tua, Iya, bener. ingat ini. Nah kalau Kiki prosesnya adalah dia malah maju, Di front line terus up dia ya. ditembak di pingsan lah dia. Dan foto itu menjadi Nah. gempar kadang-kadang. Lalu di foto Kompas ya Yes. teman-teman. Jadi kalau masih punya koran Kompas 13 Mei 1998 nanti kita tayangkan ya. Iya. Di situ aku datang kembali di 13 Mei. Ya. Karena teman-teman kita, sahabat kita, karena kan kebetulan kita juga berteman sama teman-teman semua itu ya. Kita ke kampus, Iya. karena kita tahu saat itu ada yang ditendang. Ya. Sebagian teman-teman kita luka berat banyak dibawa ke Sumber Waras. Ya. Oke. Itu udah kayak Ganut
mudah-mudahan udah kayak apa? Teman-teman kita tuh pada kesumbara semua. Baik. Nggak tahu saat itu entah kenapa jiwa jagoan kita tuh muncul nggak sih Ki? Kalau aku sih ngerasa gitu loh Bang. Iya. Kayak ngerasa yang tadinya cuma nyela anak cewek, tujuannya ke kampus Iya. belajar, Anak hukum lagi. anak Iya. hukum nggak ada tujuan pengen jadi aktivis seperti sahabat-sahabat kita banyak yang jadi aktivis-aktivis hebat. Iya. Nggak ada seperti itu, hanya kayak niat belajar atau tiba-tiba datang. Nah, tanggal 13 Mei datang, aku inget banget di gedung rektorat sini nih. Oke. Sini, aku Sarif Taib kan dulu ya. Jadi aku ke atas tuh, tiba-tiba dia muncul Bang. Oh, Kita tuh udah berpikir pagi-pagi baca koran Kompas 13 Mei. ketat lu. Anak hukum udah nggak ada. Anak hukum nggak ada, udah kayak Allah Kiki yang udah kayak gitu. Kan anak hukum ya, anak hukum nggak ada. Tahu-taunya tiba-tiba dia muncul jam berapa lagi tuh Ki? Pagi Pagi kan aku datangnya. pagi aku udah datang. Tau nggak? Pagi udah datang. Jadi dia Pagi-pagi udah habis datang. kita membayangkan Kiki sudah tiada, Heeh. tiba-tiba dia muncul. Kaget dong. Kaget dong. Hah Ki? Terus serius lo Ki? Iya asli pada nangis. Pada nangis bang. Nangis, Ngelihat Bang. aku tuh pada nangis. Bener, aku Melukin. salah satu yang nangis waktu itu ngelihat dia yang udah nanti udah terkapar gini, terus kita video-video kan udah mulai banyak tuh yang ditendang di kepalanya, badannya Bang gitu. Ya. Tiba-tiba Ini dia ada. benar gak sih Kiki gitu ya? Iya. Saya tuh udah Temennya tahu. kakak aja yang dari fakultas-fakultas lain gitu Iya. tuh pada ngelihat aku tuh yang langsung pada nangis juga. Pasti. Tadi gue di rumah udah nangis tau gak sih, ngebayangin lu tuh udah gak ada katanya bener gitu. kan? Sementara aku tuh yang pergi ke kampus belum lihat koran bang. Jadi di Oh jalan iya seru deh. Terus di jalan papi nelfon, jadi aku disangguin handphone lah zaman dulu ya, Iya, belum punya dulu handphone kan semua maunya. kan, disangguin handphone. Jadi kata papi ntar nih kalau ada apa-apa telepon aja biar jemput. Oke, asik dapat handphone. Terus di jalan telepon, Ki kamu masuk koran. Ih keren nih gue. Gitu kan. Kayak gimana pak? Ada lagi demo pokoknya. Oh gitu ya? Iya, ntar kayak gimana sih? Udah nanti lihat aja. Dia nggak mau ngasih tahu bang. Oke. Aku bener-bener sepenasaran itu karena begitu nyampe, kenapa temen gue nangis ngelihat gue di koran gitu kan? nggak tahu juga. Nggak tahu terjadi apa. bentukannya kayak gimana tuh nggak tahu gitu. Dan aku kan emang waktu pas lagi abis kejadian itu, jujur itu dari sejak yang aku pingsan sampai aku sadar sampai aku di Polda, aku tuh nggak tahu runutannya. Jadi Iya. Asli, aku ya. inget runutannya itu setelah kejadian ada tim pencari fakta, mereka napak tilas, aku diketemuin sama saksi yang ini, si mas-mas yang nolongin aku itu ada juga di situ. Dia nyeritain semuanya gitu loh. Jadi oh baru sedikit-sedikit muncul karena memori- iya memori karena itu. jadi dari sejak yang kena pingsan di jalanan itu aku sempet pingsan, aku sempet sadar sebentar terus pingsan lagi. Jadi jadi banyak memori yang Lost enggak Lost memory memory. iya gitu. Jadi ada yang nggak sadar, ada yang Iya, sadar, ada yang nggak iya, sadar iya, kayak gitu-gitu. iya, Nah, iya. si salah satu ceritanya lagi si Mas ini bilang dia pas aku diajak ke kantor wali kota itu kan ketemu sama dia. Dia bilang saya inget banget sama Mbak ini katanya gitu. Saya inget sepatunya katanya gitu. Oh gitu. Iya. Karena waktu itu sepatunya copot terus aku gini, sepatu aku copot kayak panik gitu. Terus dia bilang, "Saya yang bawa Mbak dari trotoar ke dalam ruangan ini." Dia bilang dia tunjukin ruangannya dia bilang. Terus udah gitu jadi waktu itu Mbak di situ pingsan, terus ada polisi lewatin ruangan itu, terus dia berhenti nengok ke dalam, Oke. nengok ke dalam, ngeliat Mbak ada di situ, dia langsung kokangin senapan dong di kepala. Oke. Oh, Oh gitu. Kiki. Iya. Oh oke. Jadi ada si Saat itu Kiki nggak sadar. nggak tuh? sadar, Udah nggak itu nggak sadar kan sadar. berarti. Terus Iya. ada polisi lagi lewat di belakangnya, tembak aja tuh cewek, itu cewek paling depan tadi ngata-ngatain polisi, katanya gitu kan. Seriusan. Iya. Terus dia lari lagi kan ke dalam tuh yang lewat itu kan. Terus si polisi yang ngokang ini diem gitu. Terus akhirnya dia nggak jadi nembak. Terus dia pukul si popor senapannya itu ke lemari di sebelah situ. Si Mas itu bilang gini, nih sampai rusak nih lemarinya katanya. Oh gitu. iya? Setelah dia pukul itu dia baru pergi. Begitu dia pergi saya langsung bangunin Mbak, dia bilang gitu. Langsung saya cepet-cepet buru-buru bangunin. Nah makanya sih ya kan jadi di dalam ruangan itu kan ada cewek satu lagi, kayaknya dia lihat gitu loh karena dia nangisnya tuh bener-bener histeris, mungkin dia lebih trauma dari aku jangan-jangan Berarti ya. benar dong. Gitu. Bahwa ada banyak kisah-kisah atau story yang Iya, banyak yang di beredar, kantor wali kota tetapi itu belum kan. Yang terungkap. Betul. Iya, sampai saat ini ya, Sampai Bang. saat Sampai ini. saat ini. Justru cerita-cerita itu lebih serem. Lebih Iya, serem iya. bang, Yang saya lebih dengar serem. juga Iya. lebih Kalau serem. kita kumpulin semua itu yang ada di wali kota Iya. aja Bang. Betul. Itu udah banyak Iya. cerita. Iya. Iya. Iya kan? Di kantor wali kota Yang tuh banyak menyeramkan. banget sebenarnya. Ada yang di wali kota, ada yang keluar wali kota, Iya. mereka Iya, juga benar. apa yang terjadi, apa yang mereka rasakan. Ya. Mereka lihat,
mereka karena terus belakangan juga aku berapa kali dapat dikasih lihat rekaman karena waktu pas lagi awal-awal nggak pernah berani tuh ngeliat video-video rekaman 12 Mei itu kan. Belakangan lihat itu beneran ya, yang di deket aku pingsan di sini, terus ada cowok yang di sini, kayaknya di video Trisakti juga ada ya. Itu dia udah tergeletak, kepalanya ditendang, ceder sambil jalan. Terus ada yang video juga tendang ada. lagi. Itu videonya ada. Ada lagi yang udah tergeletak, polisinya loncat di atas dadanya, ceder, diinjek tau nggak? Ya Allah, aku bilang gini, ini orang kemana ya? Aku bilang gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat videonya kan ketahuan banget ya. Nyata kok. Tuh di atas Citraland aku masih ingat tuh Bang. Banyak banget pasukan-pasukan di atas. Sniper ya. Sniper itu. Iya Bang, jadi pas balik lagi ingat lagi ke flashbacknya Kiki. Pada saat itu kita balik lagi pada saat 13 Mei, tetap loh kita masih diserang sama gas air mata. Masih ya kan, gas air mata tuh masih yang kayak batuk-batuk, yang kayak apa, terus kita tuh yang kayak ibaratnya udah, aduh, ini apalagi makin geram lah kita di situ ya. Arti kata kan kita sudah kehilangan sahabat, udah gitu yang luka tuh banyak Bang. Di Sumber Waras tuh boleh dibilang banyak sekali, banyak sekali yang luka. Dan sampai saat ini ya kita nggak tahu lah ya, gimana sebenarnya yang terjadi. Terus masih juga katanya Bang ada teman-teman kita yang juga belum ditemukan lah, itu kan juga banyak. Itu kita belum tahu gimana cerita alkisahnya, dan mungkin sebenarnya bukan menjadi ranah kita juga untuk membahas ini. Kita lebih memperhatikan beberapa hal yang prinsipnya adalah mengenang kembali peristiwa tersebut dan sangat menghormati dan mengenang para sahabat-sahabat kita pahlawan reformasi. Semoga dari 12 Mei 1998 tersebut akan menjadi suatu kebangkitan nasional kembali bagi para mahasiswa. Tetap utamakan suatu kebenaran dan apapun jangan takut. Mahasiswa adalah memang selama ini boleh di setiap sejarah boleh dikatakan mahasiswa adalah mengambil peran ya Bang ya. Ya enggak? Mengambil peran. Itu sudah menjadi sejarahnya, sudah berulang dan berulang kembali, dan terakhir adalah di 12 Mei 1998 di kampus reformasi ini. Nah, tapi mudah-mudahan ini tidak akan pernah terjadi lagi. Ya, paling tidak mahasiswa kita harapkan bisa memberikan peran hal tersebut dalam suatu strategis yang lain, segi yang lain. Nah, mahasiswa yang sudah boleh dibilang andal, alumni kita sukses dan banyak berperan di dalam praktisi hukum. Salah satunya adalah yang kita kenal adalah Abang Sahala. Bang Sahala ini memang sangat sibuk. Mohon maaf kalau selama kita podcast pun dia tetap harus menjawab WhatsApp. Kita sangat maklum karena untuk mendapatkan waktu Bang Sahala ini pun juga boleh dibilang. Tapi demi adik cantik, adik sayang. Selalu ya. Boleh dibilang susah. Jadi kita sangat maklum kalau Abang harus selalu pegang handphone karena memang itu adalah profesi tetap harus ya Bang ya. Kita mau bagaimanapun. Tapi makasih ya Bang. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita ingin mengulas-ngulas sedikit nih. Boleh. Abang kita seorang praktisi hukum yang boleh dibilang sukses lah ya di dunianya. Betul. Mengayomi adik-adiknya selama ini. Dan banyaklah kita menjadikan Abang sebagai motivasi kita sama ini. Dan Abang ini juga kita kenal sebagai ketua IKFH, Ikatan Alumni Fakultas Hukum. Dengan segala kesibukannya, beliau masih tetap menyempatkan mengayomi adik-adiknya. Kalau aku nggak datang dimarahin. Oh enggak, aku malah justru takut kalau Abang nggak datang. Kalau Abang nggak datang siapa yang mau nonton nih? Soalnya bintang starnya beliau. Bang, sorry ganggu waktu Abang. Ini ya Bang, jadi menurut Abang nih Bang, ini kan dari kacamata kami para alumni dan khususnya kami sebagai Ikatan Alumni Trisakti atau IKA Trisakti, kita lihat ke situ ya Bang kameranya. 25 tahun reformasi tentunya tidak dipungkiri sudah mengubah banyak kehidupan rakyat dan bernegara. Namun tidak dipungkiri juga titik awal reformasi ini dari kampus ini Bang. Ya, kampus reformasi. Namun apakah kita rasakan sudah ada manfaat bagi kita Bang sebagai tonggak awal reformasi? Gimana menurut Abang? Baik, jadi berkat perjuangan adik-adik kita dan yang telah mendahului kita, ada 4 adik kita menjadi korban, dan Kiki bagi saya juga merupakan korban kekerasan pada saat itu. Kita mendapatkan banyak manfaat, ya kan, terutama dari aspek sosial politik. Kenapa demikian? Dengan reformasi tersebut, tumbangnya
kekuasaan daripada Pak Soeharto. Iya. Ya, Orde Orde saat Baru. itu. Ya. Saya masih ingat pada peristiwa tanggal 12 itu saya ditelepon oleh adik saya James Papilaya James dari ya. Fakultas Hukum. Ya, Ya. James. Dia telepon, "Bang, tolong bantu kami nggak bisa keluar dari kampus." Aku jam 7 malam lewat dari Citraland dalam suasana yang bagi saya sudah sangat mencekam. Horor ya Bang. Horor banget. Saya bilang, "James, sorry to say, bukan gua nggak bisa bantu, gua di depan kampus tapi gua nggak bisa masuk. Lu cari pintu belakang dah, lu keluar lah, selamatin diri dulu lah." Karena dalam situasi itu chaosnya sudah sangat mencekam. Tanggal 13, kebetulan Kiki ini papanya senior aku, Iya. ya kan? Iya. Jadi tanggal 13 kita sama Bang Buyung dan beberapa senior advokat kita ke DPR. Disitulah kita bilang mana Harmoko, karena kita mau ketemu, karena situasi sudah politik seperti itu. Kalau nggak salah kita ketemu dengan Pak Sarwan Hamid, ya kan, anggota wakil ketua dari fraksi ABRI. Keinginan kita apa? Yang ada emak gue telepon marah-marah. Lu orang lain aja lu urus tuh adik lu lagi Eptanas tuh. Ini situasi udah kayak gini, mau nggak mau jemput lagi dari DPR lewat Palmera, demikian sampai akhirnya menjalani peristiwa itu. Satu hal yang kita syukuri dari perjuangan yang tidak sia-sia itu adalah kita bisa bebas. Ya. Bebas dalam berpendapat, bebas dalam Demokrasi, berserikat, ya, bebas dalam apapun. Itu kita menikmati, Betul. ya kan? Meskipun korbannya banyak. Betul. Memang suatu perjuangan bukan kita menghendaki ada korban, tapi ada martir di sini. Iya. Nah, martir inilah tentunya 4 adik kita itu sudah meninggal mendahului kita, dan kita wajib sebenarnya di sini adalah apa yang harus kita buat Kita sekarang. perbuat. Ya kan? Jangan sampai perjuangan mereka ini semua termasuk Kiki yang korban kekerasan, saya yakin korban kekerasan itu lebih banyak. Dan itu belum terungkap. Dan itulah yang dikehendaki oleh kita semua, pengungkapan itu. Fakta yang terjadi. Ya kan? Kenapa sih kok tiba-tiba manusia begitu berek gitu loh. Saya lewat Palmera aja saya tabrak banyak orang kok. Rasanya dia ditabraknya nggak sakit. Ini manusia atau zombie nih? Kan begitu gitu. Jadi begitu sekelimitnya, mencekamnya, dan tujuannya jelas, teror. Teror apa? Secara keamanan. Ini by design. By design. Gitu Kalau ya? menurut kita ya, sebodoh-bodohnya kita pada saat itu, kok padahal serempak semuanya. Bukan cuma satu titik, berbagai titik. Triggernya ini, Dari itu Trisakti. Trisakti ini gitu. Sehingga dengan trigger Trisakti membuat berat. Nah, inilah yang pengen adik-adik kita, terutama kita semua dari keluarga besar Trisakti, pengen pengungkapan ini. Kenapa bisa begini? Makanya kami tetap menuntut adik-adik itu ungkap tuntas. Bukan sekedar penembakan kalau dari peristiwa yang saya catat ya. Ada yang sudah divonis 2 sampai 10 bulan. Ada yang 3 tahun. Terus keluar rekom dari konsensus politik. Ada bilang pelanggaran berat, ada bilang enggak. Terus kemudian ada Kejaksaan Agung menolak penyidikan ulang karena tidak mungkin nebis in idem. Kemudian Komisi HAM merekomendasikan untuk dibuka kembali. Begitu banyak konsensus politik sampai akhirnya terakhir rapat tripartit itu Kejaksaan Agung tetap bersikukuh tidak akan melakukan penyidikan sebelum terbentuk pengadilan HAM ad hoc. Akhirnya Komisi 3 juga memutuskan pansus lagi untuk orang hilang. Sampai bla 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 2015 dari zamannya Pak Prasetyo selaku Jaksa Agung menyatakan akan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM termasuk penembakan peristiwa 12 Mei. Sampai sedetik ini goalnya belum ada. Goalsnya belum ada. Belum. Artinya ya Bang ya. Nah, jadi inilah yang kita minta pengungkapan itu. Ini dulu, masalah nanti rekonsiliasi itu persoalan nanti. Saya yakin orang Indonesia dasarnya juga pemaaf.
Yes. Tetapi prosedur hukum tetap jalan. Harus jalan. Jangan karena mereka itu jangan dianggap remeh peristiwa ini. Ini nggak boleh Kan dianggap bisa remeh. terulang lagi di kemudian Betul, hari ini dan menjadi diremehkan. pelajaran sejarah supaya siapapun nanti institusinya ini sudah ada peristiwa loh. Kita harus lebih hati-hati. Depannya. Tidak boleh lagi main tot gitu ya. Ada proseduran, ada protap yang harus dibuat dalam hal menghadapi adik-adik mahasiswa, demonstrasi dan apapun. Uang adik-adik ini tanpa senjata kok. Ya, aksi damai kita, Bang. Aksi damai dan mereka datang memberi mawar lagi. Iya, mawar. Pakai itu uang jajan dipotong-potong tuh Betul, buat beli betul mawar. sekali, Bang. Iya kan? Kok nggak dihargai? Ada Kakak Wanda Hamidah di situ. Ada Wanda, ada semuanya, kan? Itu potong uang jajan loh. Emang bunga mawar murah, kagak mahal tuh. Mahal. Belinya belum tuh, gue ingat banget tuh pasti. Ya kan? Masih ingat, Rob. Ya kan? Nah, jadi harapan kita semua di sini dari komunitas Keluarga Besar Trisakti tetap ini diungkap tuntas, bukan mengungkit, tidak. Ungkap tuntas. Nah, sekarang suka nggak suka apa sih yang bisa kita ambil dari reformasi ini? Jangan sampai kita ketinggalan momen, apalagi Keluarga Besar Trisakti, kita yang reformasi timbul di kampus kita tapi kita tidak menikmati apa-apa. Betul. Nah, inilah yang perlu kita renungkan kembali. Iya. Jangan kita yang buat pesta poranya di orang lain. Yang nikmatin orang lain. Nikmati orang lain. Nah, kita juga dari Keluarga Besar Trisakti harus bisa juga berbenah diri, dan juga pemerintah harus memberikan sesuatu hal nih kepada Keluarga Besar Trisakti. Ya, betul Ya. sekali, Bang. Harus bisa. Jangan kena kita disepelekan begini, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, jadi apapun itu, suka nggak suka, tanpa reformasi tidak akan ada perubahan. Ya. Oh, ya. Itu Seluruhnya. kuncinya. Iya, Nah, iya. jadi pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada Trisakti, Trisakti. dan kita juga sebagai Keluarga Besar Trisakti harus mempersiapkan diri Wah. untuk mengambil peran dalam hal itu. Wah, tuh kayak perlu tepuk tanganin kayak tuh. Mantep kan? Begini nih, namanya kalau punya alumni yang sangat concern dengan tetap balik ke kampusnya, Iya. dan kebetulan punya alumni juga memang bidangnya di situ, jadi semestinya kita nggak perlu khawatir ya, paling tidak. Nah, balik lagi nih, Bang. Jadi Iya. menurut Abang dari semua kisah ini, yang turut berwenang ataupun harus concern tuh hanya cukup kita, si Trisakti dan alumni, atau harus ada peran pemerintah atau gimana sih, Bang? Oke, kita tetap harus berjuang. Oke. Tetap, apalagi mohon maaf adik-adik kita yang baru lahir di tahun 2000-an. Ya, Mereka tidak tahu peristiwa ini. betul. Jadi saya sangat sependapat dan sangat setuju peristiwa ini menjadi dasar peringatan yang setiap tahun harus dilakukan. Ya. Supaya adik-adik kita tuh belajar. Oh, jangan cuma tahu dia kampus reformasi tapi tidak tahu apa sejarah itu. Apa sejarahnya? Betul. Dan aku sangat senang sekali hari ini ada Kiki selaku bagian dari Narasumber ya, peristiwa Bang? itu sebagai narasumber yang mengalami kekerasan, menceritakan pengalaman itu, gitu loh. Nah, dengan cerita ini semua saya berharap dari rektorat di sini juga kita semua membuat buku putihnya. Ya, setuju. Jangan Bang. ada versi A, versi B, Betul. kita versi kebenaran dari peristiwa Apa yang ada? apa yang ada. Nah, kemudian kedepannya juga tentunya kita meminta pemerintah jangan lagi putus asa lagi nih, karena sudah ada pada tahun 2015 Ya. rekonsiliasi dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Oke. Nah, yang dalam ini koordinatornya adalah Menko Polkam, Kejaksaan Agung, Kepolisian, TNI, dan Badan Intelijen serta Komnas HAM. Ya itu dilanjutkan, Diteruskan ya, Bang, ya? diteruskan gitu loh ya. Karena ini sudah hampir sisa waktu, ya tentu dalam periode berikutnya nanti siapapun yang terpilih selaku itu, wajibnya diselesaikan. Oke. Ini PR agenda Oke. kita. Nah, jadi saya berharap nanti komunitas kita semua tetap meminta kepada pemerintah terpilih nantinya ini harus diselesaikan. Betul. Jadi siapapun nanti pemerintahnya, Ya. kita sangat menuntut ini harus diselesaikan. Ya. Karena segala suatu fakta yang terjadi itu adalah menjadi sejarah ya, Bang ya. Sejarah. Bagi adik-adik kita atau siapapun anak cucu kita nanti, Betul. ini adalah sejarah. Kayak Betul. kita saat ini menonton sejarah. Ya. Yang terjadi apa? Kebenarannya apa? Nah, Ya. kalau memang tidak diungkapkan dan tidak tahu faktanya apa, gimana kita bisa tahu belajar sejarah? Betul. Ya kan, Bang ya? Betul Dan sekali. paling tidak kita tetap meminta peran pemerintah ada di sini untuk Ya. kedepannya seperti apa.
setidaknya kita siapapun pemerintahannya, siapapun apapun yang akan menjadi ke depannya, kita tetap meminta partisipasi dari pemerintah. Bagaimanapun kami ini adalah mahasiswa yang saat itu dalam melakukan aksi damai yang hanya mengharapkan perbaikan dari segala negara dan rakyatnya menjadi hidup lebih baik. Tapi apa yang kami dapat, 4 sahabat kami gugur. Walaupun dibilang mati sia-sia, tapi mudah-mudahan mereka akan menjadi sesuatu yang tidak mati sia-sia. Oleh karena itu kami sebagai penerusnya akan melanjutkan perjuangan ini. Dalam arti kata slogan kita menolak lupa. Kiki sudah ada di sini sebagai salah satu narasumber yang ada pada saat itu. Mungkin beratus-ratus Kiki ya Ki ya, yang pada saat itu ada namun kita bisa belum tayangkan. Hai teman-teman, ayo kita juga bersama-sama sebagai saksi sejarah, kita ngobrol bareng juga ayo sebagai, jangan takut, kita ada teman-teman kita dari para praktisi hukum, lawyer di sini, ada Ikatan Alumni Fakultas Hukum Trisakti juga ada. Yang sama ini kita juga selalu ingin banget mengawal ya Bang ya, baik mengawal dari sisi mahasiswa, mengawal keluarganya. Kita banyak sini boleh dibilang. Dulu aku pertama kali sama Abang juga ya Bang ya? Ya, didampingin sama Abang. Nah, betul. Nah, Abang dampingin berarti saksi, ya? Sebagai saksi. Nah, paling tidak sebenarnya sebenarnya aku kenal Abang tuh. Oke, jadi sebenarnya momentum kamu kenal sama Abang adalah ketika kamu kena tembak di kepala sini, terus akhirnya menjadi salah satu jadi saksi. Iya, waktu itu kita diperiksa di Guntur ya Bang ya? Guntur. Iya, Betul, Abang ya? yang dampingin udah. Oke, ya itulah namanya peran alumni. Peran alumni adalah salah satunya adalah Ikatan Alumni Trisakti dan ikatan-ikatan alumni yang lain di Fakultas Hukum, di Fakultas di Trisakti. Setidaknya kita sama-sama merapatkan diri, mencari suatu hal untuk kebaikan, mencari kebenarannya. Apa sih kebenaran yang akan terjadi yang akan kita menjadikan suatu buku sejarah ataupun film dokumenter sejarah. Malah kita berharap kalau bisa ini jadi film kan, Bang ya. Harapan saya harapan demikian. kita filmkan ini. Jadi semangat itu jangan redup. Tiap tahun kita selalu gelorakan apapun itu. Kita hormati para teman-teman sahabat-sahabat kita yang sudah tiada. Semoga mereka di sana mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan ketabahan dan kesabaran. Dan mudah-mudahan kita pun sama-sama tetap saling menjaga ya Bang ya. Saling mensupport. Ada praktisi hukum di sini, ada praktisi hukum di sini. Semestinya kalau aku pribadi aku nggak khawatir punya koneksi orang-orang hukum hebat, juga termasuk alumni-alumni yang lain. Dan IKA Trisakti memfasilitakan ini semua ya Bang ya. Memfasilitakan ini semua. Harapan saya harus demikian, kita harus bersatu ya dari seluruh komunitas fakultas, komunitas alumni ya, bahwa dengan tadi Nandang katakan IKA Trisakti, saya sependapat dengan hal itu. IKAL menjadi pelopor lah untuk mendokumenter ini semua. Ya, mendokumenter, karena begini, sejarah ini hanya tahu dari pelakunya. Kalau itu didokumentasi dengan baik sehingga tidak ada pembelokan, tidak ada mengaburkan, tidak ada ini semua, tidak ada hal yang lain, sudah cukup banyak sejarah yang selama ini terciptakan dengan tutup-tutupi, putar balik, kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain, golongan. Sekarang nggak bisa begitu. Saya yakin ini bisa. Ya mudah-mudahan ya. Kalau saya pribadi yakin IKA Trisakti bersama IKA-IKA yang lainnya kita bisa sama-sama bergandengan untuk mengungkapkan fakta yang ada. Paling tidak semoga kita semua diberikan suatu keberanian selalu, kemampuan selalu, dan pastinya kesehatan. Abang, ada sedikit catatan dari salah satu aktivis kita di mungkin aku cuma bisa membacakan. Katanya, reformasi adalah tentang pikiran, tentang gagasan, bahwa rezim otoritarian tidak pantas mendapatkan ruang di republik ini. Reformasi sudah adalah tentang gerakan perlawanan rakyat dan mahasiswa pada 12 Mei 1998. Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Henry Yawansi, 4 orang abang-abang kami yang nyawanya terus direnggut atas nama negara. Ada 6 agenda reformasi yang pada Mei 1998 menjadi tuntutan rakyat dan mahasiswa. 25 tahun berlalu, reformasi telah mengubah hajat hidup rakyat. Hari ini siapa saja yang berhak bermimpi menjadi apa saja di negara ini. Pesan saya untuk seluruh mahasiswa Trisakti, reformis muda dan seluruh rakyat Indonesia, nikmati reformasi sebaik-baiknya.
kawal agenda-agenda reformasi, jangan dibiarkan otoritas kembali berkuasa atas alasan apapun. Dengan begitu 4 abang-abang kami, pahlawan reformasi akan tersenyum bahwa apa yang mereka perjuangkan dan korbankan tidak terhianati. Salam mahasiswa, salam mahasiswa. Reformasi harga mati. Reformasi dimulai dari kampus ini. Jangan sampai kita tidak menikmati. Sandi Rahmat Mandela, Presiden Mahasiswa Trisakti periode 2012-2013. Terima kasih Bang Sandi. Baik, Bro NC semuanya, alhamdulillah kita sudah di ujung acara. Terima kasih sudah menonton acara ini dan akan kita terus lanjutkan dengan acara-acara dengan tema-tema lain yang kiranya harus bermanfaat dan mengedukasi teman-teman kita semua. Apalagi ini menjadi suatu sejarah. Apakah sejarah itu tetap bisa kita perjuangkan? Iya, bagaimanapun kita adalah kuncinya dari kita dan untuk kita. Terima kasih atas segalanya. Terima kasih ya Bang Sahala. Ya, sama-sama. Sukses ya Bang. Abang selalu Adek sehat juga. dan jangan bosan diajak ke sini dan bantuin adik-adiknya. Harus. Abang nih pokoknya selalu mengayomi kita. Kiki sebagai lawyer, thank you ya Ki. Kamu Sama-sama. juga selalu berjuang tetap menjadi Kiki yang benar-benar baik dan tidak pernah, luar biasa deh. Demikian teman-teman Bro NC semuanya, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Semoga kita sehat selalu. Amin. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.